lalu di atas ada benteng tembok batu, baru di belakang ada rumah. Maka kata Rasulullah, mereka bersembunyi di balik batu dan pohon berkata, di belakangku Yahudi kecuali pohon korkot. Sementara Dajjal dia menggigil, aduh, malaikat mautku sudah ada Isa bin Maryam. Maka lari Dajjal, dikejar sampai Nabi Isa. Kemanapun dia pergi, Nabi Isa selalu ada di depan. Mau pergi, datang ke barat, pergi ke arah barat, Nabi Isa sudah di barat. Kamu tidak bisa lari karena hari ini kamu milik saya. Maka para saudara yang terjadi, takut Dajjal. Terdamparlah dia di pintu Lud. Bapak Ibu, pertanyaannya, seperti apa pintu Lud? Lud adalah 13 km dari Tel Aviv. Bapak Ibu, Rasulullah bersabda begini, Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di gerbang Lud, sebuah kota 13 mil dari timur Tel Aviv. Bapak Ibu, Lud sekarang sudah dibangun pangkalan militer angkatan udara Israel. Pinter mereka, berarti mereka yakin dengan hadis Rasul. Sekarang ada pangkalan militer udara. Tujuannya apa? Jika Nabi Isa turun, nanti akan ditembak sama mereka. Bapak Ibu, jadi mereka yakin dengan hadis Rasul. Saya hanya lewat saja di Lud, Pak. Kita tidak bisa masuk. Rombongan kami hanya melewati Lud saja. Ada satu pintu yang menarik, Pak. Apakah di pintu ini nanti Dajjal akan dibunuh Nabi Isa? Wallahu a'lam bishawab. Ini satu pintu yang bertuliskan seperti ini. Allahu Akbar. Apakah di sini nanti Nabi Isa akan membunuh Dajjal? Wallahu a'lam bishawab. Dibunuh tuh jadi, kamu yang memfitnah saya Tuhan, terus kamu yang menuduh saya satu dari 3 Tuhan, terus kamu yang menuduh saya anak Tuhan. Habis tuh darahnya terciprat pada kaum muslimin, maka matilah Dajjal saat itu. Bapak Ibu sekalian mati Allah. Tapi sayang sekali, Zionis Yahudi mereka sekarang sedang ngebet menguasai kita Palestina. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena mereka yakin Dajjal Mesaya akan segera muncul, maka mereka harus segera mendirikan istana bagi Dajjal Mesaya. Pertanyaannya, di mana istana itu akan dibangun? Ini dia Bapak Ibu. Ini adalah kiblat kita yang pertama. Ini adalah bumi Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Al-Aqsa Bapak Ibu. Nah, dinding Al-Aqsa pertama itu di sini. Al-Aqsa itu alun-alun Bapak Ibu. Dimulai dari sini, dari dinding sebelah utara, dan ini barat, ini timur, ini selatan, sampai dinding sebelah sini Bapak Ibu, sebelah sini, jauh ke sana. Di dalamnya ada Dome of the Rock dan ada Masjid Qibli. Ini Al-Aqsa. Kita sholat mau di Masjid Qibli, ini Masjid Qibli, mau di Masjid Dome of the Rock atau di lantai sini, pahalanya sampai 500 kali lebih baik. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, dari sini ini pintu masuk Rasulullah ketika Isra Mi'raj, Babul Maghribah. Ini dinding yang tersisa dari istana Nabi Daud dan Sulaiman. Orang-orang Yahudi menjadikannya wailing wall, dinding ratapan. Nah, Rasulullah masuk lewat pintu ini. Bapak Ibu, di sini tertutup oleh dinding ini, mereka melakukan ekskavasi. Tidak kurang dari 300 terowongan mereka buat. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan ini. Ini mereka sudah menggali terowongannya. Saya perlihatkan ini Bapak Ibu sekalian untuk membuktikan inilah fitnah akhir zaman, dan umat Islam terkecoh dengan isu-isu politik dunia, dibikin sibuk dengan urusan dunia, urusan dalam negeri. Kita tidak sadar apa yang mereka lakukan. Ini yang mereka lakukan Bapak Ibu. Tidak kurang dari 300 terowongan sedang berada di bawah Masjidil Aqsa. Tujuannya apa? Apabila ada gempa 6 skala Richter saja, ambruk Masjidil Aqsa. Lalu mereka segera dirikan Haikal Sulaiman, Solomon Temple. Untuk siapa? Untuk Dajjal. Ini wailing wall, dinding ratapan. Nah, Rasulullah masuk ke pintu yang di atas. Ini terowongan-terowongannya Bapak Ibu. Syekh Red Solah, pejuang dan mujahid, semoga Allah menjaga beliau, hafizahullah. Beliau melihat langsung ini film-film seperti ini kita juga dapatkan dari Syekh Red Solah. Pemuda-pemudi Yahudi mereka gerakan untuk menghancurkan kiblat kita ini, dan mereka mengklaim ada peninggalan istana Nabi Daud di bawah. Bahkan ada tabut yang hilang dari orang-orang Yahudi ada di sana. Ini orang-orang pemuda-pemuda Yahudi digerakkan masuk ke Masjidil Aqsa. Tujuannya apa? Menghancurkan kiblat kita yang pertama. Bapak Ibu rahmati Allah, dan inilah istana yang akan mereka bangun untuk Dajjal menggantikan kiblat kita yang pertama ini. Ketika Masjidil Aqsa hancur, maka dengan segera mereka akan menggantinya dengan Haikal Solomon. Inilah istana Dajjal yang akan mereka siapkan. Ini kesepakatan Amerika dan Yahudi, Israel untuk membangunnya. Dan jika ini sudah bangkit, sudah terjadi, sudah terbentuk, Bapak sudah didirikan, maka kita umat Islam kalah dan Israel Yahudi menang. Iblis dan Dajjal menang. Tidak, demi Allah. Umat Islam Indonesia diundang ke Palestina. Bahkan Dr. Muhammad Nasir diundang ke Palestina.
Ini Imam Masjidil Aqsa, ya, Mufti Yerusalem, Syekh Amin Al-Husaini. Dan ini Mursyid Am Ikhwanul Muslimin dari Mesir, Dr. Hasan Al-Hudaybi. Ini Muhammad Nasir, Dr. Muhammad Nasir. Bapak Ibu, Palestina meyakini suatu saat nanti kami akan merdeka, dan kami yakin dari semua negara yang Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Maka saya yakin Bapak Ibu, yang akan memerdekakan Palestina adalah kita Indonesia. Apakah ada dalil-dalil yang menunjukkan Indonesia? Tidak ada memang. Tapi lihat, ada hadis ini Bapak Ibu. Di dalam hadis ini Rasulullah menyinggung tentang merah putih. Saya tidak mengatakan ini Indonesia, maka ada tanda tanya di sini. Ya, dari Sauban, Anahu sami Rasul sama yakul, dia mendengar Rasulullah bersabda, "Inna Rabbi sawaliyal ardo." Sesungguhnya Allah Tuhanku akan melipatkan bumi ini untukku. Di hadapan Rasulullah bumi ini dilipat, dibentangkan. Hatta ra'aitu masariqaha wa maghriba, sehingga aku melihat kekayaan terbentang dari timur ke barat. Wa a'tani al-kanzain, dan Allah berikan kepadaku dua pusaka, al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Sekali lagi Bapak Ibu, Rasulullah menyebutkan pusaka merah, pusaka putih. Wa anna ummati, dan sungguh umatku sayablugu mulkuha mazawaliha minha, umatku akan kembali menguasai dunia dari timur hingga ke barat. Rasulullah menyebutkan pusaka merah putih dan kebangkitan Islam. Setelah sholat subuh, kami sholat subuh di sini Bapak. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Maka persiapkan yang terbaik oleh kalian Indonesia. Kalianlah yang akan memerdekakan kami dari Yahudi. Kalianlah yang akan mengembalikan Al-Quds ke tangan kami. Allahu Akbar. Terbayang tidak Bapak Ibu, pertarungan antara hak dan batil yang dulu dimulai Nabi Adam dan diperjuangkan oleh Nabi dan Rasul Allah, hari ini ada di pundak kita Indonesia. Mereka yakini kita yang akan membebaskan Palestina. Siap membebaskan Palestina? Siap membebaskan Masjidil Aqsa? Siap berkorban dengan jiwa dan harta demi kemerdekaan Palestina? Bapak Ibu, Rasulullah SAW terakhir mengatakan, sebaik-baik manusia terbaik imannya di akhir zaman. Inna min khairi ahlul ardi yaumaidin, sebaik-baik manusia di akhir zaman nanti imannya, yang paling hebat imannya, alladzina yuhajiruna ila biladi hijrati Ibrahim, adalah mereka yang hijrah ke bumi hijrahnya para nabi dan rasul Ibrahim, Palestina. Mereka berjuang di sana dengan harta dan darah mereka. Merekalah yang akan masuk surga tanpa hisab. Diusap wajahnya oleh Nabi Isa, kamu ahli surga, kamu ahli surga. Allahu Akbar. Dan itu peluang kita Indonesia. Allahu Akbar. Keutamaan wakaf itu sendiri, Bapak Ibu, wakaf itu Allah fasilitaskan untuk kita dengan syariat Islam ini. Dalam bagian syariat Islam itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Arti sunnah berarti kita akan mendapatkan pahala jika kita melakukannya, dan kita kehilangan pahala. Kita tidak mendapatkan pahala jika kita tidak melakukannya. Bukan berarti tidak apa-apa, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa ketika kita tidak mengamalkan sunnah ini. Ibadah wakaf sekali lagi hukumnya adalah sunnah. Wakaf itu artinya mensedekahkan, menyerahkan sebagian harta yang bersifat kekal zatnya untuk diambil manfaatnya, baik oleh perorangan ataupun oleh sebuah lembaga, untuk kepentingan di jalan Allah. Pahalanya akan terus mengalir selama harta yang diwakafkan bisa diambil manfaatnya, terus mengalir kepada orang yang mewakafkan. Walaupun orang yang mewakafkan ini sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir sampai ke akhirat, ke alam barzah. Jadi betapapun orang yang mewakafkannya sudah meninggal dunia, tapi jika harta yang diwakafkannya itu bermanfaat, maka selama itu pula mengalir pahalanya kepada orang yang mewakafkannya. Inilah indahnya wakaf, dan ini ciri orang cerdas. Saya tidak mau pahala saya terhenti oleh kematian saya. Saya ingin betapapun saya sudah mati, pahala amal ibadah saya harus terus mengalir. Maka dia wakafkan hartanya di jalan Allah. Orang yang berwakaf dengan masjid
maka pahalanya akan mengalir dari pahala setiap orang yang sholat di masjid yang dia wakafkan. Selama masjidnya digunakan sholat berjamaah, maka sebanyak itulah nanti dia akan mendapatkan pahala sholatnya. Allahu Akbar. Bayangkan